Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmat Timur dari kelas SPS 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama, ada pokok pembahasan. 1. Karakteristik ekonomi Islam. 2. Masalah pokok ekonomi Islam. 3. Tujuan ekonomi Islam. 4. Nilai-nilai ekonomi Islam. 5. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 6. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam. Dan 7. Konsep kepemilikan dalam Islam. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Menggunakan sistem bagi hasil. 2. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. 4. Mengakui kepemilikan multijenis. 5. Terikat akidah syariah serta moral. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. 7. Memberikan ruang pada pemerintah dan negara. Dan 8. Melarang praktik riba. Permasalahan ekonomi dalam konsep Islam dan konvensional. Inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Tujuan ekonomi Islam. 1. Dilakukan agar manusia tidak melanggar. 2. Mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan norma-norma Islam. 3. Diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal yang berkaitan dengan uang. 4. Menciptakan keadilan antar umat manusia. 5. Memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. 6. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada merugikan pihak lain. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan, yaitu konsep kepemilikan dalam Islam berbeda dengan paham liberalisme kapitalisme. Nilai dasar keadilan, yaitu nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Piato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi dilihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan, keberanian, dan keterpeliharaan. Nilai dasar keseimbangan, yaitu keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Nilai dasar kebebasan, yaitu dalam sistem ekonomi sosial, tidak mengenal kebebasan individual karena segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralistis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubawah atau kenabian, khalifah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Kebijakan dasar ekonomi Islam. Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta dan memilikinya. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemiliknya. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, di mana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara yang halal, bagaimana harta dapat dikembangkan dan didayagunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Justru itu, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu maupun masyarakat dan negara. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Dan manusia memiliki kecenderungan dasar untuk memiliki suatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Kapitalisme itu harta dikuasai penuh oleh manusia. Sosialisme itu dikuasai oleh negara, sedangkan Islam segala harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah yang penggunaannya diatur menurut aturan-aturan Allah.
Kepemilikan dalam Islam ada 4 macam, yaitu 1. Kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, 2. Akad, 3. Penggantian, 4. Turunan dari sesuatu yang dimiliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.